warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang saleh dan saleha, apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak bunda selalu dalam keadaan sehat dan semangat walaupun belajar di rumah. Oke anak-anak bunda, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, marilah sama-sama kita berdoa dulu ya. Baca doa belajarnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke anak-anak bunda yang saleh dan saleha, pembelajaran kita kali ini adalah tema C, subtema 2, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Melakukan percobaan secara runut sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 2. Menyebutkan berbagai jenis timbangan. 3. Membaca timbangan dengan tepat. 4. Menyebutkan contoh gotong royong di lingkungan sekitar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan mencari tahu tentang sifat-sifat benda gas. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Sekarang kita lihat pertanyaan di halaman 53 nomor 6. Di sana ada pertanyaan, bagaimana bentuk balon sebelum dan setelah diisi udara? 2. Bagaimana bentuk permukaan balon setelah diisi udara? 3. Bagaimana bentuk balon jika ditekan di salah satu bagiannya? Kita akan melakukan percobaan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kali ini kita akan mencari tahu tentang sifat-sifat benda gas. Sekarang kita akan melakukan percobaan sederhana. Sekarang di tangan bunda ada sebuah balon. Nah, balon ini terbuat kulit balon ini terbuat dari karet. Karet ini mempunyai sifat elastis, bisa ditarik kemana-mana. Setelah itu bunda akan mengisinya dengan udara. Nah, kalian bisa minta bantuan orang tuanya untuk dipompain atau bisa ditiup kecil-kecil aja ya. Kalau anak-anak bunda bisa niupnya, boleh. Oke, sekarang bunda akan tiup dulu nak ya. Oke anak-anak bunda, setelah bunda tiup, bunda ikat ujungnya, jadilah balonnya seperti ini. Nah, setelah kita tiup ya, kita bandingkan bentuk balon setelah dan sebelum ditiup. Oke, apa bentuknya? Silakan dijawab. Pertanyaan yang kedua, jawablah nak ya. Bagaimana permukaan balon ini setelah ditiup? Bagaimana? Kalau awalnya tadi datang ya kecil, sekarang ditiup bagaimana permukaannya? Silakan dijawab. Nah, setelah ditiup bentuknya seperti ini. Lalu bunda akan tekan balon ini. Bunda tekan bagian tengahnya, lihat. Oke, atau bunda tekan dengan dua ini. Oh, hati-hati ya, nanti pecah. Setelah ditekan, bagaimana bentuk balon saat ditekan? Oke, sudah semua menjawab pertanyaan halaman 53 nomor 6. Selanjutnya, lengkapilah kalimat pada halaman 54. Silahkan ditulis. Setelah semuanya mengisi halaman 54, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ayo berhitung. Benda memiliki massa dan volume. Balon udara bisa ditimbang untuk diketahui massanya. Semakin besar massanya, semakin besar berat massa benda itu. Alat ukur baku untuk mengukur massa benda adalah timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Ada timbangan pasar, timbangan digital, timbangan berat badan, dan timbangan yang menggunakan jarum untuk menunjukkan berat benda.
Satuan berat benda pada timbangan juga berbeda-beda. Sebagian besar timbangan menggunakan satuan kilogram atau gram. Berikut contoh beberapa jenis timbangan. Timbangan neraca untuk menimbang benda-benda yang ringan seperti perhiasan. Timbangan berat badan untuk mengukur berat badan. Timbangan digital biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran, dan yang sering menggunakan adalah toko atau supermarket. Timbangan dapur biasa digunakan di rumah, misalnya menimbang bahan kue. Timbangan duduk biasanya digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian. Timbangan besar untuk menimbang berat benda, misalnya sekarung beras. Timbangan pasar biasanya digunakan pedagang. Cara menimbangnya memakai anak timbangan. Timbangan bayi untuk menimbang berat bayi. Timbangan gantung dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Berat maksimal yang dapat dimuat suatu jenis timbangan juga berbeda-beda. Timbangan beras misalnya dapat menimbang hingga ratusan kilogram. Timbangan neraca hanya dapat menimbang hingga 3 kg, sementara timbangan duduk dapat menimbang 3 kg hingga 10 kg. Sepotong mentega ditimbang dengan timbangan dapur dengan satuan hektogram atau Hg. Jarumnya menunjukkan angka 5 Hg. Jadi, berat mentega ini adalah 5 hektagram atau 5 Hg. Beberapa jagung ditimbang dengan menggunakan timbangan kilogram dan menunjukkan angka 5, maka beratnya adalah 5 kg. Beberapa telur ditimbang dengan menggunakan timbangan yang bersatuan gram dan menunjukkan angka 300, maka berat telur tersebut adalah 300 gram. Sebuah labu kuning besar ditimbang dengan menggunakan timbangan duduk dan jarumnya menunjukkan angka 4 kg, maka berat labu tersebut adalah 4 kg. Selanjutnya adalah timbangan pasar. Ada wortel ditimbang menggunakan timbangan pasar. Untuk menggunakan timbangan pasar, kita harus menggunakan anak batu. Di sana, setiap anak batu bernilai 1 kg. Ada 3 anak batu untuk menyeimbangkan tumpukan dari wortel-wortel itu. Berarti berat wortel tersebut adalah 3 kg. Timbangan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika ingin membuat kue, digunakan timbangan khusus untuk membuat kue. Lani suka membantu ibu membuat kue. Lani senang karena ibu sering mendapat tugas membuat kue untuk kegiatan gotong royong di sekitar. Berikut ini contoh bentuk kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal. 1. Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. 3. Gotong royong membantu warga yang terkena musibah. 4. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. 5. Gotong royong membantu korban bencana alam. Oke anak-anak bunda, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan anak bunda dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya berikut ini. Sebelum bunda tutup pertemuan kita kali ini, marilah sama-sama kita lafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.